Bismillahirrahmanirrahim. Syarhul Arba'in An-Nawawiyah Libni Daqiqil Aid Al-Halalu Bainun Wal Haramu Bainun. Syarah hadis 40 hadis karangannya Imam An-Nawawi, yang syarah ini dikarang oleh Al-Imam Ibni Daqiqil Aid. Hadisnya Al-Halalu Bainun Wal Haramu Bainun. Sesuatu yang halal itu jelas dan sesuatu yang haram itu juga jelas. Nabi Abdillahi dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, beliau mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Dan di antara hal-hal yang haram dan halal tersebut ada perkara yang syubhat, tidak jelas. La ya'lamuhunna, tidak mengetahui atas perkara yang syubhat, kasirun, kebanyakan, minan nasi, daripada manusia. Kebanyakan manusia tidak paham tentang perkara-perkara yang syubhat, antara halal dan haram. Famanit taqos syubhata, dan barang siapa yang menghindari perkara syubhat, faqad istabra'a lidinihi, maka orang tersebut sudah menjaga terhadap agamanya, wa irdihi, dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjerumus di dalam perkara-perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka kemungkinan besar orang tersebut akan terjerumus terhadap perkara yang haram. Ini sabda Nabi. Qarra'i, sebagaimana orang yang mengembala, yar'a, mengembala, si ra'i ini, si pengembala, haulal hima, di sekitar tanah larangan. Yushiku ayyarta'a fihi, maka dikhawatirkan hampir-hampir gembalaannya itu akan memakan dari rumput yang dari kebun atau tanah yang dilarang. Ala wa inna likulli malikin hima, sesungguhnya, ala ketahuilah, wa inna likulli malikin hima, bahwasannya bagi tiap-tiap raja memiliki tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan sesungguhnya larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghotun, ketahuilah bahwasannya di dalam hati, di dalam jasad, di dalam tubuh manusia itu terdapat sebuah gumpalan. Idza saluhat, apabila bagus, saluhal jasadu kulluhu, apabila gumpalan itu bagus, maka semua jasad menjadi bagus. Wa idza fasadat, dan apabila rusak gumpalan tersebut, maka fasadal jasadu kulluhu, maka rusaklah seluruh jasad. Ala ketahuilah, wahia, adapun gumpalan tersebut, mudghotun tersebut adalah al-qalbu, yaitu hati. Rawa, meriwayatkan hu ing hadis al-Bukhari, sapa Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Hadal hadisi aslun azimun, hadis ini menjadi dasar pokok min usuli syariati, daripada dasar-dasar syariat. Qala Abu Daud As-Sijistani, berkata Imam Abu Daud As-Sijistani, al-Islamu yaduru ala arba'atin, Islam itu berputar-putar pokoknya atas arba'ati ahadisa, atas 4 hadis. Dzakara minha, menyebutkan sapa Abu Daud As-Sijistani, minha, di antaranya, yaitu hadal hadisa, yaitu inilah hadis. Wajma'al ulama bersepakat ala azimi mauqi'ihi,
wa katsiri fawaidihi. Ulama bersepakat atas besarnya pengaruh hadis ini dan banyaknya faedah hadis ini. Qauluhu, sabda Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, yakni bermaksud sapa Nabi annal asya'a, bahwasannya segala sesuatu salah satu aksamin, itu ada 3 perkara, famana sallahu ala tahlilihi, maka perkara yang dinas oleh Allah atas kehalalannya fahuwal halal, maka perkara yang dinas tersebut itu halal. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, uhilla lakumut thayyibat, uhilla dihalalkan lakum untuk kalian at-thayyibatu, opo makanan-makanan yang bagus, wa ta'amul ladina utul kitab, dan makanan-makanannya orang-orang yang diberi Alkitab, hillul lakum, itu halal bagi kalian. Wa qauluhu wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan firman Allah, dan dihalalkan untuk kalian ma wara'a dzalikum, selebihnya daripada itu. Wa nasadali wa nahwa dzalika, dan sesamanya. Wa ma nasallahu ala tahrimihi, dan hadis dan apa-apa yang dinas, dipastikan, ditetapkan oleh Allah atas keharamannya, fahuwal haramu al-bayyin, maka itu adalah perkara yang haram secara jelas. Mislu qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, diharamkan bagi kalian, yaitu ibu-ibu kalian untuk dinikahi, wa banatukum, dan anak-anak kalian. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, dan diharamkan bagi kalian berburu hewan daratan ma dumtum huruman, selagi kalian dalam keadaan ihram. Wa katahrimil fawahishi, dan sebagaimana diharamkannya perkara-perkara yang buruk, ma dhahara, yang nampak, minha, daripada perkara yang buruk, wa ma batan, dan yang tidak nampak. Wa kullu ma ja'alallahu fihi haddan, wa kullama, dan tiap-tiap perkara yang Allah jadikan, tetapkan di dalam perkara tersebut, haddan, yang batasan, au uqubatan, atau ancaman, au wa'idan, atau siksaan, janji untuk disiksa, fahuwa haramun, maka perkara-perkara tersebut itu adalah haram. Wa amma syubhatu, adapun perkara-perkara syubhat, fahiya kullu ma tatanaza'ahul adillatu minal kitab was sunnah wa tatajadabahul ma'ani fal imsaku anhu wara'un. Adapun perkara syubhat, maka itu adalah tiap perkara yang terjadi pertentangan antara dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis, wa tatajadabahu, dan saling tarik-menarik arti daripada Al-Quran dan hadis, fal imsaku, kalau terjadi pertentangan seperti itu, maka menahan diri dari mengkonsumsi atau melakukan perkara-perkara itu termasuk bagian daripada wara'. Wa qad ikhtalafal ulama, dan ulama telah berbeda pendapat fil mustabihati, di dalam hal-hal yang yang syubhat, allati asyara ilaiha nabi, yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi hadal hadis, di dalam inilah hadis. Wa qalat ta'ifatun, maka kemudian berkata sekelompok ulama, hiya haram, perkara yang syubhat itu haram. Kenapa? Karena ada qarinah, istabra alidinihi wa irdihi, telah menjaga terhadap agama, membebaskan dirinya, agamanya, wa irdihi, dan harga dirinya. Qalu, ta'ifah, kelompok ini berkata, berlandasan, wa man lam yastabri' lidinihi, dan barang siapa yang tidak menjaga terhadap agamanya, wa irdihi, dan harga dirinya, faqad waqa'a fil haram, maka orang tersebut telah terjerumus di dalam perkara yang haram. Wa qala al-akharun, dan ulama yang lain berkata, hiya, perkara syubhat itu halal. Apa dalilnya? Bidalili qaulihi, syubhat itu halal dengan dalil sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana orang yang mengembala kambingnya atau hewan ternaknya, haulal hima, di sekitar tanah larangan. Fayadullu ala anna dzalika, maka menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut halal, boleh. Wa anna tarkahu, tapi bahwasannya meninggalkan untuk mengembala di sekitar
tanah larangan itu wara. Itu lebih baik, lebih membersihkan diri. Wa qalat ta'ifatun ukhra. Kelompok lain daripada ulama berkata, al-mustabihatu, perkara-perkara yang syubhat, al-madhkuru fi hadzal hadis, yang disebutkan di dalam inilah hadis, la naqulu innaha halal wala innaha haram. Kami tidak mengatakan bahwasannya perkara syubhat itu halal, dan kami tidak mengatakan perkara syubhat itu haram. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'ala, menjadikan Nabi menjadikan perkara syubhat tersebut bainal halam wal haram, antara halal yang jelas dan haram yang jelas. Fayambaghi an natawaqqafa anha, maka dianjurkan untuk tidak membahasnya. Wa hadha min babil wara' aidan. Hal ini juga bagian daripada wara'. Tidak bisa menetapkan apakah halal atau juga haram terhadap perkara syubhat. Waqad sabata fil hadis, dan telah tetap di dalam hadis, min hadisi Aisyah radhiyallahu anha, daripada hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ikhtasama Sa'dun, berbeda pendapat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Zam'ah fi gulamin, di dalam permasalahan budak. Faqala Sa'ad, kemudian Sa'ad berkata, ya Rasulullah, Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, hada ibnu akhi Utbata ibni Abi Waqqas, ini adalah anak daripada Utbah bin Abi Waqqas. Ahada ilayya annahu ibnahu, telah menjanjikan kepadaku bahwasannya ini adalah anaknya. Undur ila shibhihi, maka lihatlah kepada keserupaannya. Wa qala Abdullah bin Zam'ah, Abdullah bin Zam'ah berkata, hada akhi ya Rasulullah, ini adalah saudaraku. Wulida ala firashi abi min walidatihi. Anak ini dilahirkan dari ranjang bapakku, min walidatihi, daripada ibu yang melahirkannya. Fanadhara Rasulullah, kemudian Rasulullah melihat atau berfikir, fara'a, kemudian berpendapat, Rasulullah melihat celah subhan ing subhat, bainan yang jelas, bi Utbata, dengan Utbah. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa laka ya Abdul bin Zam'ah, ini milikmu. Al-waladu lil firas walil ahiri al-hajru, dan bagi orang yang mencegah yaitu ditahan. Wahtajabi minhu ya Saudah, wahtajibi minhu ya Saudah, maka wahai Saudah, istrinya Rasulullah, berhijablah ke engkau daripadanya, berarti bukan muhrim. Falam tarahu, maka tidak melihat sapa Siti Saudah kepada gulam tersebut. Qattu faqad hakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil waladi lil firas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sebuah hukum bahwasanya anak itu terhadap ranjang istrinya, ya. Wa annahu bahwasannya anak tersebut li Zam'ata, itu milik Zam'ah, ala dhahiri, secara dhahir. Wa annahu akhu Saudah, dan secara dhahir bahwasanya anak tersebut, gulam tersebut adalah saudaranya Siti Saudah, karena Siti Saudah ini binti Zam'ah, zaujin Nabi, istri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha, karena sesungguhnya Siti Saudah yaitu binti Zam'ah, yaitu putri daripada Zam'ah. Wadhalika ala sabilit taghlib, demikian itu berdasarkan kebiasaannya. La ala sabilil qat'i, bukan berdasarkan kepastian. Summa amara Saudah bil ihtijab, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Siti Saudah, istrinya, untuk menghindar atau berhijab minhu, daripada gulam tersebut, li syubhati, karena terdapat syubhat,
ad-dakhilati yang termasuk celah alaihi padanya. Fahtata li nafsihi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhati-hati li nafsihi untuk dirinya sendiri. Wadzalika min fi'lil khaifin, demikian itu dari bagian daripada perbuatan orang-orang yang takut minallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Idlau kana al-waladu ibnu Zam'ah, seandainya si gulam, si anak tersebut adalah anak daripada ibnu Zam'ah, fi ilmillahi azza wa jalla, di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, lamma amara Saudata bil ihtijab, maka Rasulullah lama amarah, maka Rasulullah tidak akan memerintahkan kepada Siti Saudah untuk berhijab minhu, menghindar daripada gulam tersebut, kama lam ya'murha, sebagaimana tidak memerintahkan sapa Rasulullah ing Siti Saudah bil ihtijabi, untuk menutup diri atau berhijab, min sa'iri ikhwaniha, daripada saudara-saudaranya Siti Saudah, yaitu Abdun wa ghairuhu, dan selainnya. Wa fi hadisi Adi bin Hatim annahu qala, dan di dalam hadisnya Adi bin Hatim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ini, bahwasanya Adi bin Hatim berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi, inni arsala kalbi wa usammi alaihi fa ajidu ma'ahu ala soidi kalban akhar. Kemudian Adi bin Hatim berkata, ya Rasulullah, aku menyuruh atau berburu dengan anjing yang aku ucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika aku melepaskan anjing untuk berburu. Fa'ajidah, kemudian aku menemukan ma'ahu beserta burunya, ala soyidi atas buruannya, kalban, anjing akhir yang lain. Qala, kemudian Nabi bersabda, la ta'kul, jangan makan, karena ada keserupaan di situ. Innama sammaita ala kalbika walam tusammi ala ghairi. La ta'kul, jangan makan wahai Adi. Innama sammaita, bahwa hanya karena engkau hanya membacakan bismillah atas anjing buruanmu, anjing yang kamu suruh untuk berburu. Walam tusammi, dan kamu tidak membacakan bismillah atas ala ghairihi, atas anjing yang lain. Fa'afta, kemudian berfatwa, memberikan fatwa atas ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisyubhati, dengan subhat. Aidon, halnya juga khaufan. Kenapa kok subhat? Khaufan, karena takut, min ayyakunal kalbah, min ayyakunal kalbu, daripada hendak ada anjing tersebut, alladzi qatalahu, yang membunuh, ghairu musammin alaihi, yang tidak dibacakan bismillah alaihi kepadanya. Faka'annahu ahlun li ghairillahi bihi, maka seakan-akan buruan yang diburu tadi itu karena ada dua anjing, yang satu anjing bawaannya Adi bin Hatim, yang lain anjing yang tidak diketahui. Jadi anjing yang lain ini menjadikan penyebab terjadinya syubhat antara antara halal atau haram terhadap makanan tersebut, hiburan buruan tersebut. Dari atas kita melihat bahwasannya dari firman Allah, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang bagus. Wa tu'amul ladina utul kitab, bahkan makanan-makanannya orang-orang ahli kitab yang non muslim boleh. Hillul lakum, halal bagi kalian kue-kuenya, gak apa-apa kita makan. Yang jelas-jelas makanan-makanan pabrik apa semua boleh, asalkan dipastikan kehalalannya. Artinya tidak ada hal-hal yang menyebabkan di situ ada perkara yang dipastikan haram. Jadi tidak boleh kita melarang makanan-makanan tradisional yang ada di seluruh dunia ini. Di Jawa ada namanya klepon, diharamkan karena tidak pernah dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah dimakan oleh Nabi. Apakah haram? Tidak ada nas yang mengatakan seperti itu. Yang ada adalah uhilla lakumut thayyibat.
Segala perkara yang bagus itu dihalalkan, tidak harus pernah dimakan oleh Rasulullah. Jadi kalau ada mengharamkan perkara yang halal, itu bisa menjadi keluar dari agama Islam karena mengharamkan perkara yang halal. Sebagaimana di dalam kitab Sulamut Taufik, au ahalla haraman, atau menghalalkan perkara haram, au ahrama halalan, atau mengharamkan, au harrama halalan, atau mengharamkan perkara yang halal. Itu bisa menjadi murtad. Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak saya lanjutkan sampai di bawah. Ini ada saya lanjut sedikit. Lebih panjang lagi ini. Ya sudahlah, di situ saja. Al-Fatihah.